Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit share terkait dengan apa yang, pernah saya dapatkan di tahun 2021. Memang cukup lama, apa yang materi yang saya dapatkan ini, eee, hanya saja memang, akhir-akhir ini, di tahun ini baru saya bisa menerapkan apa yang saya dapatkan atau ilmu yang saya dapatkan ini. Nah, salah satu yang memang saya dapatkan itu ilmunya dari, Dokter Indrawan Nugroho. Jadi 2021 itu dalam sebuah YouTube-nya dia bercerita terkait dengan transformasi HR. Nah, saya masih ingat banget di transformasi HR ini dia bercerita di poin 5 itu dia bercerita terkait bagaimana, transformasi learning itu sendiri. Nah, kalau biasanya pembelajaran yang, dia 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 share seperti ini. Jadi kalau biasanya pembelajaran itu dilakukan Eee, sangat sangat tradisional, kemudian ada karyawan masuk, kemudian dikasih pelatihan yang sifatnya in class, kemudian dikasih pembelajaran dan sebagainya. Kemudian, dengan harapan bahwa, ketika mereka sudah, paham apa yang didapatkan dari pembelajaran in class, mereka kemudian keluar dan bisa, menerapkannya. Nah, Indrawan Nugroho ini juga, berpendapat di, YouTube-nya, salah satu memang yang kendala in class ini adalah transfer of, knowledge-nya itu sendiri sangat rendah. Bisa dibilang, di bawah dari 20%. Jadi kalau misalkan kita, anggap aja ada 100 yang masuk, maka yang keluar atau yang didapatkan hanya 20, sangat kecil sekali gitu. Nah, di beberapa literasi, dia juga, bercerita metode-metode itu sudah banyak ditinggalkan dan beralih ke on job training. Nah, salah satu, riset dari salah seorang ilmuwan juga di sana, menyimpulkan bahwa on job training ini lebih efektif dibandingkan harus learning in class. Nah, on job training yang seperti apa yang memang dipersyaratkan supaya lebih efektif dan efisien ini, salah satunya adalah belajar sambil bekerja, bekerja sambil belajar. Nah, itu konsepnya seperti itu. Nah, dari konsep itu saya coba, terapkan, dan yang nanti akan share seperti apa penerapannya. Hanya kerja itu belajar, demikian juga sebaliknya. Kalau kita lihat di sebelumnya ya, bahwa kalau kita bicara tentang pembelajaran itu selalu asosiasinya adalah karyawan ditarik dari kerjaannya, masukin ke kelas, dikasih ilmu, dilatihkan keterampilan, kemudian balikin lagi ke pekerjaannya dengan harapan tuh dipraktekkan sehingga menukar kinerja. Dan kita semua juga udah tahu bahwa transfer of learning itu kecil sekali gitu, kalaupun ada gitu. Nah, sementara di saat yang sama, tuntutan pekerjaan tuh semakin menggila, semakin ke sini. Sehingga waktu yang bisa dilokasikan untuk orang itu keluar dari kerjaan untuk belajar itu udah semakin minim gitu. Padahal tuntutan untuk dia naikin kinerja, tuntutan untuk cari cara-cara baru, tuntutan untuk naikin skill setnya tuh semakin tinggi. Nah, itu kan jadi kan kayak kontradiktif gitu ya. So, gimana nih gitu? Nah, semakin ke sini kita melihat ada tren nih, Josh Bersin melakukan riset ya, on the job training itu semakin populer dan semakin terbukti itu efektif untuk proses pembelajaran. Josh Bersin menyebutnya dengan learning in the flow of work gitu. Jadi gimana caranya dia belajar tuh sambil kerja gitu. Kerja itu juga bagian dari belajarnya dia gitu. Uh, Memang ini memberikan challenge kepada teman-teman HR. Kenapa? Karena pertama, HR selama ini kalau kita bicara tentang desain pelatihan, itu masih mindsetnya TFT gitu ya, buat modul yang rigid kemudian di-deliver sesuai dengan konteks classroom gitu. Sehingga itu beda banget dengan learning in the flow of work. Nah, yang kedua, atasan juga seringkali mindsetnya adalah kalau anak buahnya bermasalah atau perlu ditingkatkan capability-nya, serahin ke learning department, suruh di training dong anak buah gue, kalau udah beres balikin ke gue ya. Jadi dia tidak ada inisiatif untuk secara aktif dia yang menjadi mentor, dia yang ngajarin gitu. Padahal itu diperlukan untuk bisa ada learning in the flow of work tadi. Dan yang ketiga juga vendor yang bisa membantu memfasilitasi proses learning in the flow of work itu juga minim sekali karena biasanya ya mereka jualan pelatihan kan classroom gitu ya. Nah, itu adalah tantangan yang akan dihadapi oleh teman-teman HR. Jadi pada intinya, penerapannya itu, kalau bisa dibilang, tetap menggunakan pola yang lama, tapi, pembelajarannya yang kita rubah. Jadi kalau sebelumnya,
pembelajarannya tuh full in class, melihat video atau in class. Melihat video itu bukan lagi hal utama, tapi lebih ke on job training yang hal utama. Nah, misalkan nanti akan ada seorang sales, di mana seorang sales itu karyawan masuk, misalkan masuk baru 1 minggu. Dalam 1 minggu tersebut mereka akan diajarkan 5 sampai dengan 9 tahapan yang mereka harus kuasai. Nah, dimulai dari on job training terkait dengan bagaimana mereka memahami Trust Me Dream itu sendiri. Nah, apa itu Trust Me Dream? Trust Me Dream itu lebih ke pola pikir marketing baru. Jadi kita gimana caranya menanamkan pola pikir marketing baru ini supaya memang dia pola pola kerjanya tidak seperti pola-pola pada umumnya, pola kerja seperti office. Ini kayak banyak kejadian yang memang mereka itu karyawan-karyawan yang baru, khususnya yang melamar jadi marketing, itu pola kerjanya masih pola kerja office. Nah, itu memang banyak sekali itu ada di khususnya memang di sales-sales yang baru. Nah, ini itu juga kita akan coba buat terus Midrim ini sehingga mereka itu punya mindset baru. eh Mereka itu untuk mencapai sesuatu yang diimpikan itu sangat mudah di terus Midrim itu. Karena di sana ada orang kita kenalkan bahwa oh ini orang-orang yang sudah mencapai dapat mobil, kita kenalkan ini orang yang udah mendapat motor di tahun kemarin, kita kenalkan ke mereka. Nah, juga mereka kita kasih arahan, ya simple sebetulnya kalau rekan-rekan ingin mendapatkan seperti apa yang mereka dapatkan. Cukup dengan 36 booking, rekan-rekan akan mendapatkan mobil untuk bisa rekan-rekan bawa pulang di tahun berikutnya seperti itu. Nah, memang ada effortnya, biasanya effortnya tersendiri ada di 1 sampai 2 bulan. Nah, itu yang kita kasih di Trust Me Dream. Jadi kita kasih contohnya ke lapangan, kita kasih mindset ketika di lapangan, kita kasih juga tahu rewardnya itu seperti ini, sehingga mereka tuh punya dream, punya harapan ketika mereka bekerja. Ini salah satu implementasi. Jadi bukan lagi nonton di kelas dan sebagainya, tapi lebih diajak ke lapangan. Nah, yang kedua juga kita mereka minta untuk membuatkan video di lapangan. Video tersebut adalah video produk knowledge kita. Nah, kenapa memang kita minta mereka untuk membuat video produk knowledge mereka? Harapannya mereka bukan menghafal, tapi memahami terkait dengan produk kita. Jadi kalau menghafal tuh mungkin setiap orang juga bisa, tapi kalau memahami itu yang memang menjadi tahapan yang selanjutnya yang mau kita kita transfer ke mereka, memahami produk knowledge kita dan itu tidak mudah memahami produk knowledge kita. Bayangkan sales yang usianya 1 sampai 2 minggu harus memahami dan dia harus berjualan di dalam 1 bulan tersebut. Itu tantangan yang kita sebagai seorang trainer juga harus terobos atau harus harus gimana caranya memang 4.500 di tahun ini juga harus terlaksana seperti itu. Nah, yang ketiga, ketika mereka sudah membuat product knowledge, eh, mereka dihadapkan atau diberikan tugas untuk pengolahan network. Pengolahan network ini mulai dari ring 1 dan ring 2. Ring 1 itu apa yang ada di HP, apa yang mereka tahu, apa yang mereka kenal, dihubungi ya. Kemudian setelah dihubungi, kalaupun memang ring 1 ini dihubungi memang ada prospek, kita lanjutkan dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan apa yang namanya ring 2. Ring 2 itu ya bisa dijadikan kalau toh ternyata memang mereka itu tidak mau atau sudah punya rumah dan sebagainya, mereka akan dijadikan sebagai ambasador yang nanti akan menjadi ambasador mereka seperti itu. Nah, itu juga salah satu yang memang sebagai strategi. Jadi mereka tuh ketika nawarin ke temannya, kemudian temannya nggak mau, kita langsung kasih itu penawaran menjadi ambasador. Itu salah satu memang strategi untuk mendapatkan customer seperti itu. Kemudian juga ada yang ketiga yaitu terkait dengan grab number. Nah, grab number juga menurut saya juga cukup lumayan
bisa dibilang berhasil. Jadi Grab number ini nggak hanya seperti yang biasanya, karena Grab number yang anak baru ini kita setting, mereka akan dibagi perumahan, ya misalkan perumahannya anggap aja Arjawinangun. Ketika ke Arjawinangun, ke AWN, mereka akan membuka map. Dan di map tersebut mereka akan lihat di mapnya ada warung tidak di sekitar mereka, ada biasanya kan ada warung, ada toko, ada kios, atau ada hal apapun yang di sana. Mereka nanti coba WA, kemudian kalau ada respon dan sebagainya, kemudian kita datangi. Nah, itu menurut saya keberhasilannya lebih tinggi untuk anak-anak baru dibandingkan dengan harus mereka canvassing secara konvensional. Jadi menggunakan database yang mereka cari di Google dengan target 20 database seperti itu. Ya, sehingga harapannya mereka ada lead, ya. Ya, nah setelah ada lead kan bisa ajak ngobrol ketemu, kemudian prospek, dan kita juga siapkan skrip untuk bertanyanya. Jadi skrip bertanyanya bisa dilihat di materi, karena kita udah buat di materinya skrip, secara skripnya, cara nanyanya, cara ngejawab dan sebagainya. Itu skripnya sudah kita masukkan ke sana. Jadi dengan Grab Number ini harapannya mereka membuka pembelajaran terkait bagaimana cara berkomunikasi di skrip yang sudah kita buat. Bagaimana ketemu dengan customer, harus apa yang dibicarakan, harus apa yang diobrolkan, harus apa yang diprospek seperti itu. Jadi mereka ke lapangan juga sudah pede membawa data dan sudah menghafal, sudah membaca terkait dengan skrip yang kita sediakan. Nah, kemudian yang selanjutnya juga ada yang namanya handle objection. Jadi handle objection ini kalau mungkin marketing akan dihadapkan pada di mana mereka akan ada pertanyaan-pertanyaan yang biasanya pertanyaan-pertanyaan kritis. Nah, harapannya nanti kita akan kasih juga pembelajaran-pembelajaran di sana yang pertanyaan-pertanyaan yang kritis kita kumpulkan kemudian kita kasih ke mereka. Jadi ini kita bekali ke mereka cara menjawabnya seperti apa, eh, membalikannya seperti apa supaya mereka istilahnya jago lah ketika di lapangan seperti itu. Kemudian ada juga kita pengenalan digital marketing yang gratis, yang berbayar juga kita kenalkan ke mereka apa tools-toolsnya, bagaimana cara menggunakannya, kita juga ajarkan mereka. Kemudian juga kita ajarkan juga peta hidup. Jadi peta hidup ini cara membreakdown dari target akan misalkan 36, bagaimana dia harus mencari booking, jumlah bookingnya itu harus berapa, kemudian dalam 1 bulan bagaimana dia database yang harus dikumpulkan setiap bulannya harus berapa, kemudian kalau dibagi per minggu berapa, kalau dibagi per harinya per hari berapa, itu yang akan menjadi target mereka. Jadi peta hidup ini menarik gitu loh. Kalau mereka punya impian mobil, kemudian mereka itu harus akar berapa, kita turunkan ke dalam aktivitas harian yang mereka harus lakukan sehingga mereka bisa mencapai impian terkait dengan mereka punya cita-cita jangka panjang seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti bisa juga setelah mereka 1-2 minggu, biasanya mereka juga ada yang langsung. Jadi ada beberapa kasus di mana udah 1 minggu udah langsung ada yang 1 booking, atau kemarin saya cek ada yang sudah 3 booking gitu, seperti itu. Itu luar biasa. Nah, itu salah satu yang mungkin kita akan juga tetap gunakan dan coba perbaharui terkait dengan on job training ini sendiri gitu. Itu sendiri dari saya mungkin sudah cukup dari saya karena waktunya juga cukup lumayan panjang. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.